Nah, istilah. Nah, beliau di sini mendefinisikan ya syarhul Qur'ani, menjelaskan Al-Qur'an. Jadi tafsir itu ya syarhul Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an. Ya, menjelaskan maknanya, bayanu ma'anihi, dan menjelaskan maknanya, wal ibsah bima yaqtadihi, dan menguraikan ya, sama saja dengan absah juga menerangkan apa yang dituntut oleh Al-Quran itu, ya binasihi, ya baik itu dengan nasnya. Nah, ini nas di sini maksudnya istilah dalam ilmu usul fikih, ya bukan nas bermakna teks ya secara umum, atau nas Quran hadis bukan, tapi maksudnya adalah petunjuk makna ya. Itu dari lafaz itu memberikan petunjuk secara nas. Ya, nas itu secara jelas ya, tegas, tidak mengandung kemungkinan lain. Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Ya, au isyarati atau dengan isyarat. Ya, kalau dengan isyarat itu tidak secara jelas. Ya, dia bisa dipahami dengan melakukan tadabur ya, yang mendalam. Ya, misalnya ya isyarat eh, ya tentang berbagai hal ya, gitu dari ayat-ayat Quran itu dipahami ya, isyarat-isyaratnya, sehingga melahirkan kita kesimpulan, memahami suatu kesimpulan. Misalnya Imam Malik ya rahimahullah sampai kepada kesimpulan hukum bolehnya apa namanya, masih dalam keadaan junub ya ketika tiba waktu subuh ya, bagi orang yang melaksanakan saum. Jadi subuh ya sudah datang subuh, dia sudah mulai saum, tetapi dia masih dalam keadaan junub misalnya, belum mandi. Nah, itu boleh, itu di hukum itu beliau simpulkan ya dengan memahami isyarat daripada ayat Al-Qur'an ya, yang menyebutkan ya kulu washrabu hatta yatabayyana lakum ya khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Jadi dalam ayat itu disebutkan makan minumlah ya sampai terbit fajar. Makan minum sampai terbit fajar ya, termasuk juga boleh berhubungan ya suami istri. Nah, ketika disebutkan sampai terbit fajar masih boleh, berarti kan itu tidak menyisakan waktu untuk mandi gitu ya. Nah, sehingga ketika ya sebelum subuh berarti masih boleh untuk berhubungan misalnya. Ya. Lalu datang subuh ya masih dalam keadaan junub, berarti ini menunjukkan boleh. Itu dipahami dari isyarat, dengan cara isyarat. Nah, ini juga dibahas dalam ilmu usul fikih, pendalaman ya bagaimana petunjuk lafaz terhadap makna ya, ada yang wadihud dilala, ada yang ghairu wadihud dilala, ya itu dibagi-bagi ya, ada penjelasannya dalam ilmu usul fikih. Ya, atau misalnya kesimpulan apa namanya, Ali bin Abi Thalib bahwa hamil itu paling minimal ya, masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Ya, dari mana bisa sampai kepada kesimpulan itu? Padahal tidak secara jelas disebutkan. Dalam Quran, dalam hadis itu nggak secara jelas bahwa minimal masa kehamilan itu 6 bulan. Nggak ada. Tapi itu dari isyarat dalam ayat. Jika disebutkan, apa namanya, wa hamluhu wa fisaluhu ya salasuna syahron. Ya hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Ya, masa hamil dan menyusuinya itu sebanyak 30 bulan.
Jadi disebutkan itu ada dalam ayat Quran hamil dan menyusui 30 bulan. Lalu di ayat lain Allah menyebutkan eh, apa namanya wa fisaluhu fi amaini, menyusui dalam 2 tahun. Nah, ketika disebutkan digabung antara hamil dan menyusui 30 bulan, sedangkan di tempat lain disebutkan menyusui itu 2 tahun. Ya kan? Berarti kalau kita kurangi 32 bulan dengan 2 tahun, sisanya berapa? 2 tahun berapa bulan? 24. 24. Nah, 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. Nah, maka itu isyarat bahwa sampai kepada kesimpulan, oh ternyata minimal masa kehamilan itu 6 bulan. Itu adalah memahami ya ayat Al-Quran dengan cara isyarat. Isyarat. Nah ini harus dipelajari dalam ilmu ushul fikih supaya lengkap perangkat kita dalam memahaminya. Makanya sangat penting sekali ilmu ushul fikih itu dalam memahami tafsir Al-Quran. Ya, au fahwahu. Ya, fahwa itu maksudnya fahwal hitab ini dalam ilmu ushul fikih lagi. Eh, apa namanya? Sebenarnya ada 3, ada fahwal hitab, ada lahanal hitab, ada dalilal hitab. Ya, ini yang disebut dengan mafhum. Ya, mafhum. Jadi petunjuk-petunjuk makna dari ayat Quran itu atau dari dalil itu ya ada yang menunjukkan makna secara mantuknya, secara tersurat, teksnya ada lafaz ya ditunjuki oleh lafaz secara langsung. Itu namanya mantuk. Ya, makanya tadi yang nas, yang apa isyarah ya sebetulnya ada mantuknya ada gitu ya. Nah, ada yang mafhum. Mafhum itu jadi makna yang tersiratnya. Ya, makna yang tersirat. Nah, di sini ada 2, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Jadi kalau mafhum muwafaqah itu yang berkesesuaian ya dengannya, ya baik itu kesesuaiannya itu sejajar ya ataupun lebih ya. Nah, kalau yang berkesesuaian atau kalau yang lebih itu adalah disebutnya fahwal hitam. Jadi fahwa di sini adalah makna yang lebih ya, makna yang lebihnya itu fahwal hitam. Kalau yang sejajar itu lahnal hitam ya. Dan kalau yang mafhum mukhalafah kebalikannya itu disebut dalilal hitam, dalilul hitam. Ya, misalnya ketika Allah melarang ya, fala taqul lahum uffin, jangan berkata ya menggerutu ya kepada kedua orang tua. Ya kan? Nah, dari pahami dari larangan itu berarti tidak boleh juga menyakiti, tidak boleh juga misalnya berkata-kata kasar, tidak boleh juga memukulnya, menghinanya. Ini kan mana-mana yang lebih. Ini namanya fahwal hitam. Mana-mana yang lebih daripada sekedar mengucapkan menggerutu kepada orang tua. Berarti yang lebih dari itu lebih dilarang lagi. Nah, ini namanya fahwal hitam. Ya, kalau yang maknanya sejajar itu namanya lahnal hitam. Kalau makna kebalikannya ya kan itu namanya dalilul hitam. Ini mafhum